Jadi solat ini Bapak Ibu belum tentu kita dapat ganjaran. Solat tuh yang kita kerjakan tuh, bila kemudian kita banyak melanggar solat, lebih-lebih kalau yang dilanggar itu hal-hal yang membuat solat jadi batal, itu udah pasti kagak ada ganjarannya, namanya salah solatnya. Tapi kajian kita pagi ini membahas yang ngurang-ngurangin ganjaran solat. Jadi kita orang solat itu, nih pada solat nih semua nih Bapak Ibu ini ndak sama ganjarannya, ndak sama. Sejauh mana kita orang dalam solat ngikut ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wal qiyamu ala rijlin, dan dimakruhkan dalam solat berdiri atas satu kaki. Wa taqdimuha wa lasquha bil ukhra, dan dimakruhkan dalam solat memajukan kaki dari kaki yang satunya. Walasquha, dan merapatkan, menempelkan kaki bil ukhra, dengan kaki yang lain. Wassalatu haqinan, dan dimakruhkan salat haqinan padahal menahan kencing. Aw haqiban, atau menahan buang air besar. Aw haziqan, atau menahan buang angin. In wasi'al waqtu, jikalau luas oleh waktu salat. Wa ma'a tawaqani ta'ami in wasi'a aidan, dan serta kepengen makanan jikalau luas oleh waktu aidan pula. Wa an yabsuqa fi ghairil masjidi an yaminihi, dan bahwa beludah oleh seseorang di luar masjid ke arah kanannya. Au qubalatihi, atau depannya. Wa yahrumu fil masjidi, dan haram oleh berludah di dalam masjid. Wa yukrahu an yadha'a yadahu ala khasiratihi, dan dimakruhkan oleh bahwa meletakkan oleh seseorang yadahu, akan tangannya seseorang, ala khasiratihi, atas pinggangnya seseorang. Wa an yakhfidha ra'sahu fi ruku'ihi, dan bahwa menurunkan oleh seseorang akan kepalanya dari punggungnya, fi ruku'ihi, pada waktu rukuknya dia. Wa qira'atus surati fis salisati warabi'ati, dan dimakruhkan membaca surat
pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, illa liman subiqa bil ula wasaniyati, kecuali bagi orang yang ketinggalan oleh orang dengan rakaat pertama, wasaniyati dan rakaat kedua. Fayaqra'uha, maka membaca oleh dia akan surat fil akhirataini, pada dua rakaat yang terakhir. Wal istinadu ila ma yasqutu bisuqutihi, dan nyender kepada sesuatu yang jatuh oleh dia, bisuqutihi, dengan jatuhnya sesuatu. Wa ziyadatu fi jalsatil istirahati ala qadril julusi minas sajdataini, dan melebihkan pada duduk istirahat atas ukuran duduk antara dua sujud. Wa italatut tasyahudil awali, dan memanjangkan bacaan tasyahud awal. Wa du'ai fihi, dan berdoa, membaca doa pada tasyahud awal. Wa tarkud du'a fil akhiri, dan meninggalkan membaca doa pada tasyahud akhir. Wa muqaranatul imami fi af'alis sholati, dan membarengi imam pada perbuatan-perbuatan salat. Wal jahru fi mawdi'il israri, dan menjaharkan bacaan pada tempat pelan. Wal israru fi mawdi'il jahri, dan pelan pada tempat keras. Wal jahru khalfal imami, dan menjaharkan di belakang imam. Wa yahrumul jahru insyawasa ala ghairihi, dan haram oleh jahar kalau mengganggu oleh jahar atas orang lain. Wallahu alam. Semoga cukup waktu, kita tutup sampai pasal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai kembali kajian kita, dan pada pagi ini kajian kita masih membahas tentang makruh-makruh di dalam solat. Jadi solat ini Bapak Ibu, belum tentu kita dapat ganjaran solat tuh yang kita kerjakan tuh, bila kemudian kita banyak melanggar solat. Lebih-lebih kalau yang dilanggar itu hal-hal yang membuat solat jadi batal, itu udah pasti kagak ada ganjarannya, namanya salah solatnya. Tapi kajian kita pagi ini membahas yang ngurang-ngurangin ganjaran solat. Jadi kita orang solat itu, nih pada solat nih semua nih Bapak Ibu ini ndak sama ganjarannya, ndak sama. Sejauh mana kita orang dalam solat ngikut ajaran Nabi dalam setiap perbuatan solat, dari mulai takbir sampai salam, sejauh mana, sebanyak itulah ganjaran yang didapat. Sebetulnya bahasan kita ini panjang, tapi kiai kita menyingkat pada poin-poin pokok saja. Jadi yang makruh dalam solat itu jumlahnya 1500. Ada berapa? Mau dihabisin hari ini Panglima? Hah? Saya habisin nih.
gitu sampai besok pagi nggak pulang-pulang. Banyak. Dari mana itu? Ada kitab namanya Bidayatul Minnah, membahas tentang judul besar tuh 500 sunat. Dijabarkan oleh Syekh Luqman itu sebetulnya 1500 sunnah. Kalau udah ngomong 1500 sunnah bakal kebahas. Melanggar itu makruh. Berarti 1500 makruh. Lah kan banyak. 1500 tuh banyak. Jadi kita hanya poin-poin pokok saja yang banyak khilaf di antara ulama. Mana tuh? Sebetulnya kita udah di tengah ini materi. Udah di tengah. Kalau dari awal udah kelewat banyak. Ya bulan Rajab deh ini. Yang awalnya ini. Materi kita pagi ini wal qiyamu ala rijlin. Dalam sholat itu makruh diri satu kaki. Gimana tuh diri satu kaki tuh? Nih contohnya begini. Ibu-ibu lihat saya, diri aja ibunya biar tahu. Ininya saya lepas enggak ini? Ustaz Zadi. Pegang aja enggak apa-apa dah. Bukan begini, bukan. Bukan, yang dimaksud bukan begini, bukan. Bukan, diri satu kaki tuh. Tumpuannya kaki satu tuh. Tuh, ini kaki kiri saya tumpuannya. Tuh, kanan enggak nepak nih. Enggak nepak. Makruh. Atau saya balik nih, kaki kanan jadi tumpuan. Ininya enggak nepak. Itu makruh. Bukan begini, bukan. Kalau begini pasti jatuh ini mah. Bukan. Bukan itu yang dimaksud tuh, bukan. Tumpuannya satu kaki. Enggak diri di dua kaki, enggak nepak ya. Itu makruh, ngurangi ganjaran sholat. Terus kalau orang pincang bagaimana? Jangan dibicarakan kalau orang pincang mah. Apalagi orang yang kakinya cuma satu. Jangan ditanya, jangan. Begitu. Ini berbicara keadaan normal. Begitu. Itu namanya lain cerita orang itu. Jadi berdiri dalam satu kaki itu hukumnya makruh. Satu, ini ngomongin diri. Dua, makruh tuh bila kita sholat kakinya tidak sejajar. Nih, nggak sejajar. Arah kiblatnya sono umpama. Tuh, maju satu, kayak orang mau balap lari, maraton, makruh. Nggak, harus ini. Satu lagi biar saya sekalian. Ama diadu, makruh. Laki-laki itu kakinya diadu rapet banget, makruh. Nah. Termasuk makruh kalau renggang jauh banget, lebih dari sejengkal. Mau ngapain? Gara-gara PSBB ngejar-ngejar kaki, nggak kena juga jauh. Sejengkal saja, satu jengkal dalam sholat itu, satu jengkal saja, jangan lebih dari satu jengkal. Jangan satu jengkal. Kalau ibu-ibu rapet, kalau ibu-ibu rapet itu ganjarannya. Kalau renggang makruh, ngurangi ganjaran sholat. Kalau renggang jangan. Jadi Islam itu selaras.
dengan apa namanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang. Emang yang diajari Nabi itu normal, laki-laki renggang sejengkal, perempuan rapat kakinya. Jadi kalau mau renggang tuh segini gitu, perempuan rapat. Ama logika juga nyambung. Kalau perempuan suruh renggang, masuk angin kayaknya. Jangan dicatat, jangan. Oh, takut lupa. Kalau laki-laki suruh rapet banget, ngeganjel kayaknya. Jadi selaras ajaran itu dari Nabi, tapi jangan renggang banget. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang sholat demen ngadu kaki dengan temennya. Saya nggak paham itu bagaimana itu ajarannya. Baru muncul di zaman Imam Al-Albani namanya, tokohnya itu Nasiruddin Al-Albani, ngadu sama kaki temennya. Alasannya biar setan kagak masuk. Tapi saya perhatiin sampai sekarang itu nempelnya kalau diri doang. Kalau sujud kagak nempel, renggang juga. Waktu sujud setannya masuk. Bukan begitu, bukan agama. Begitu, bukan. Kalau sekarang emang enggak nempel, ngeri, takut corona. Begitu. Orang begitu. Jadi bukan itu. Bukan nempel dengan temannya, bukan. Jadi yang dirapetin tuh pundak. Pundak, bukan kaki. Bukan kaki, pundak. Kalau perempuan rapat. Sebetulnya sudah diajarkan perempuan, jalan aja tuh pakaian yang paling cakep perempuan namanya abaya. Orang kita Indonesia diambil dari bahasa Arab, kebaya. Ke ain itu jadi kaf. Dalam bahasa Indonesia ain itu jadi kaf. Ain tuh jadi ka. Nikmat ndak bisa. Nikmat begitu bahasa Indonesia. Nikmat tuh nikmat begitu. Gitu. Jadi abaya ndak bisa. Jadinya kabaya. Kebaya. Orang kalau pakai kebaya itu pasti bakal dibuatkan bawahnya ngirut kecil. Jadi sehingga orang pakai kebaya suruh lari ndak bisa. Ndak bisa. Itu melatih kaki. Sebetulnya ulama yang ngajarin begitu tuh. Sebab perempuan tidak elok, tidak etis kalau jalannya cepet banget kayak orang mau ngejar-ngejar warisan takut kehabisan. Jadi dengan pakai abaya jalannya pelan, teratur. Itu begitu. Pakaian perempuan bagus. Itu begitu. Sholat begitu, biar rapet maksudnya. Perempuan sunat rapet. Bahasa Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, di Ihya pada bagian bab sholat itu, yusannus sofad lil mar'ah, sunat rapet bagi perempuan. Jadi renggang perempuan makruh. Makanya perempuan kalau mau ngomongin sholat harus nanya sama gurunya, itu sholat cara yang diajarin
perempuan masuk apa enggak kalau gurunya laki. Kalau gurunya perempuan, fa insyaallah aman. Begitu. Ini cara sholat perempuan yang diajarkan Nabi, begitu. Biar dia tahu. Jangan perempuan, karena bakal ada beda. Beberapa poin, bukan pada bacaan, pada gerakan dalam sholat. Termasuk dalam berjamaah, perempuan kayak laki. Imamnya di sini satu, taraweh berjamaah seturu-turu perempuan. Lagi PSBB ini begitu, seturu-turu perempuan. Imamnya di depan kayak ini nih, imamnya depan satu, makmumnya di sini perempuan semua. Ganjarannya kalau perempuan itu seturu-turu perempuan, berjamaahnya cuman bedanya hanya jempolnya makmum ada di tumit imam. Itu namanya berjamaah seturu-turu perempuan. Jempolnya makmum ada di tumit imam. Mumpung ada ibu-ibu, saya minta orang berapa? 5 dah. 5 dah. Saya minta orang 5. Iya. Baik. Nah, tuh sebelah sini dong satu. Imamnya kan yang di tengah, imamnya di tengah. Nah, tuh namanya jadi imam perempuan sama perempuan. Begitu. Baru dapat 27. Saya minta yang 4 ini mundur jadi makmum. Kalau perempuan kayak begini, lah ganjaran nyatu nggak berjamaah. Dari mana? Habis berjamaah taraweh. Kagak. Ente bukan berjamaah ngarang-ngarang diri. Nggak ngaji gitu. Tuh ganjaran nyatu yang di belakang nih. Aduh mas, salah. Nggak ada. Ini mau laki diatur. Laki kayak begini. Kalau kayak tadi makruh. Diatur agama itu rapi dari dulu. Jadi perempuan kayak tadi, ditumitnya aja lempeng. Nah tuh, jadi begitu. Jadi kalau ada yang salah dalam sholat ditepuk, lah tahu sampingnya. Lah kalau di belakang mah sampai tepuk pramuka dia, kagak tahu dia. Ada atur, dah kurang lebih begitu tuh buat ibu-ibu, kasihan biar dapat. Saya orangnya ndak puas kalau ngaji ndak contoh bab sholat masalahnya. Begitu. Bab sholat harus paham gitu. Karena ini yang pertama kali ditanyai oleh Allah di akhirat. Jadi kita orang kudu tahu betul urusan sholat nih. Ndak segampang yang dikira. Begitu. Kalau sholat itu perkara rendahan, pastikan enggak bakalan menjadi urutan pertama yang ditanya oleh Allah. Saking pentingnya itu yang ditanya. Berikutnya, Bapak Ibu yang mulia, mana lagi yang makruh dalam sholat? Yang makruh dalam sholat itu adalah wassolatu haqinan au haqiban au haziqan in wasi'al waqt. Makruh sholat kalau nahan kencing, makruh. Sebab orang sholat itu sunat konsentrasi. Kalau nahan kencing makruh. Nahan kencing ini bagaimana? Jadi kalau pengen kencing sholat itu dikencingin aja masjidnya gitu. Bukan. Nih biar kita paham mana makruh. Jadi kalau kita mau sholat dari rumah udah wudhu, biar gampang, dari rumah udah wudhu atau habis wudhu. Ini kita contohnya dari rumah dulu, contoh apa aja contoh. Dari rumah habis wudhu, masuk masjid
Qomat, qomat, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita pengen kencing, udahlah gua tahan aja dah. Makruh, makruh. Tuh begitu. Jadi sebelum takbir pengen kencing ditahan, makruh. Tuh maksudnya makruh nahan kencing sebelum takbir Allah Akbar. Belum takbir, imam aja baris nih. Ayo, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Imam, cuman belakangan terjemahannya salah. Sawu sufufakum, tolong jaga jarak. Siapa itu yang nerjemah begitu tuh? Begitu. Bagaimana katanya sawu suruh rapat, suruh jaga jarak? Begitu. Ya mungkin terjemah baru kali ya. Jadi kita udah baris nih sholat, udah baris, perasaan pengen kencing, keluar aja langsung. Udah baris padahal imam udah Allah, kita kok pengen kencing. Jangan ampe sholat mikirin kencing, jangan. Anda harus menghadap Tuhan. Hati kita cuman satu. Kalau hatinya ingat kencing, kencing aja dari awal sholat sampai akhir sholat. Jangan begitu. Agama tuh ringan, udah kencing. Tapi kalau lagi sholat pengen kencing, ini lagi sholat berarti udah Allahu, bisa ditakbir rakaat pertama, 2, 3 dan seterusnya. Pengen kencing, udah takbir. Kalau dia masih dirasa mampu nahan ampe salam, tahan itu mah. Wajib. Wong udah sholat, udah masuk dalam pelaksanaan sholat, tahan itu. Tapi yang tadi itu kita kemudian pengen sholat, pengen kencing tuh makruh kita sholat kalau waktunya masih luas. Artinya baru jam 1 ibarat dohor, kan masih lama asarnya. Tapi kalau waktunya udah sempit mah wajib ditahannya. Pas kita mau Allahu Akbar pengen kencing, asar jam 3 biar gampang. Sedang sekarang nih kita mau takbir ini jam 3 kurang 5 menit. Jadi kalau kita pakai kencing dulu keburu asar. Kalau masih mampu ditahan, tahan. Karena waktunya sudah sempit. Biar jangan kodok sholatnya, begitu. Biar jangan keluar dari waktu sholatnya. Jadi nahan kencing makruh. Mana lagi nahan kok kayak pengen aja mau sholat takbir. Tuh ngapain Pak Haji tuh? Udah mau takbir pulang aja dia. Sebab masjidnya nggak ada toiletnya ya kan. Dia pulang, nggak apa-apa. Karena kita nggak usah mikirin orang komentar apa, nggak usah. Itu urusan orang berkomentar. Yang penting kita berpijak pada ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran. Makruh. Termasuk pengen buang angin. Kok kayak pengen buang angin? Belum takbir, buang angin aja. Dah wudhu. Begitu. Jangan gitu. Supaya sholat itu konsen, tidak ada yang mempengaruhi di hati kita selain pikiran kita tentang sholat. Mana lagi wa ma'ata wa qanit ta'am,
Makruh dalam sholat itu pengen makan, lapar. Kalau kita lapar, makan aja, begitu, makan aja. Coba agama enaknya tuh. Ini agama. Ini di sini nih dalil orang datang adzan Isya, masih ngaji belum selesai. Tuh ngapa ngaji? Adzan, begitu. Ini ndak ngerti dia. Ini ajarannya. Lagi sholat, mau sholat pengen makan. Dalam agama makan aja dulu. Makanya kata orang kampung, mendingan makan ingat sholat dibanding sholat ingat makan. Parah amat. Lagi sholatnya aja yang diingat, apalagi kalau kagak begitu. Kalau yang pertama cakep amat, lagi makan aja yang diingat, apalagi lagi sholat makan. Kata Nabi dalam hadisnya, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Apabila datang waktu isya, asalnya maksudnya waktu sholat, wal asya dan makan malam. Kata Nabi, quddimal asya, makan dulu. Coba, cakepnya Islam. Ini mau ada acara apa ya, maulid, sampai dohor jam 12 belum kelar itu penceramah, mana masih ada satu lagi, sampai tengah 1, sampai jam 1 baru rapi itu ceramah. Kebuli datang, makan dulu. Kata kita, enggak, gua mau sholat nomor 1, ente makan aja. Kata yang satunya, makan disuruh diduluin, makruh. Kalau kepengen makan, sholat dulu. Maka dia sholat, Allahu Akbar. Kebuli habis enggak ya? Kebuli habis enggak ya? Tuh, enggak bener. Enggak bener. Bukan begitu aja. Ente makan aja. Lagi jam 1, asar jam 3, masih 2 jam. Begitu, makan. Jadi betapa agama itu timbang makan. Timbang makan. Ngurusi badan itu disuruh duluin. Apalagi lah ngaji yang ngurusi jiwa biar ngerti. Itu yang lagi ngaji, oi azan, yang lagi mancing kagak. Ini setan ini. Yang lagi mancing loh, diparan-paranin sama digardu. Yang ngaji mau bentar lagi juga bakalan sholat habis ngaji. Kan temennya juga yang nanya sama tuh kiainya, ya kan? Temennya nanya, lah kan kita hargai juga temen kita. Gue sih kagak nanya, iya tapi temen ini sabar. Namanya orang bareng-bareng begitu. Tapi yang disuruh duluin makan ini yang bagaimana dulu, begitu. Kalau makanannya sudah siap, kalau makanannya sudah siap, makan dulu baru sholat. Tapi pengen makan, kata bininya, ya udah entar saya mau nyuci beras dulu. Tuh mah nungguin aja. Ya masih lama. Kalau yang kayak begitu, artinya di bawah sholat aja belum tentu sholat aja kalau model begitu. Jangan pakai alasan, kata agama juga disuruh nungguin. Iya nggak begitu, salah kita. Kalau makanannya sudah siap, kita pengen makan, jangan dintar.
daripada sholat perutnya perih, ndak boleh sama agama. Jangan sampai sholat melintir amat ya, begitu. Akhirnya repot. Itu agama ringan, begitu enak Islam itu ajarannya. Jadi kalau anda pengen makan, kata Allah lewat nabinya, nyampein nama kita, makan dulu dah. Kami nggak apa-apa, yang penting waktu ngadep kami konsen. Tuh kayak begitu. Jadi dilihat yang bagaimana dulu. Agama itu tidak kaku. Jangan dibikin sempit sesuatu yang luas dalam agama, dan bukan untuk disembarangin tentu. Begitu. Itu agama. Bagaimana kalau sampai pas mau sholat pengen begituan sama bininya? Sholat dulu apa begituan dulu? Yang mana dulu ini? Ya? Wah, begituan dulu. Apa aja yang dia pengen. Pengantin baru yang model begitu, pengantin baru. Atau ada juga yang paranoid, gara-gara begini tidur sama bininya lain kamar. Lu di situ bang, kata bininya. Situ. Ngeri. Cuci tangan. Suruh dicuci. Beli kopi dari warung, cuci. Plastiknya cuci. Macam-macam. Zaman akhir. Jadi corona itu penyakit ringan yang berbahayanya urusan hati. Suudzon sama orang lain. Ini kayaknya ada corona dia. Dirinya kayak orang bersih aja. Itu yang dosa paling gedenya gara-gara corona. Nuduh orang yang enggak. Udah kayak dokter aja dia. Corona kayak jauh. Tapi di masjid doang begitu. Kalau naik ojek kagak. Ojol mah. Yang jauh bang, kasih bantal 3. Kan kagak. Jadi itu aja bahayanya. Intinya makruh sholat kalau kita kepengen makan dan makanannya sudah makan aja. Kalau kepengen, jangan kita ngeganggu. Tuh sholat. Sebab tidak ada bagi orang yang sholat kecuali apa yang dia konsen. Di sanalah ada ganjaran. Kemudian wa an yabsuqa fi ghairil masjid an yamini. Kalau sholat berludah bagaimana? Kalau lagi sholat berludah, hukumnya begini. Ngomongin berludah itu ada dalam sholat, ada di luar sholat. Ada berludah baik dalam sholat maupun di luar sholat, tidak ke depan dan tidak ke kanan. Berludah tidak boleh ke depan, tidak boleh ke kanan. Jadi kemana? Ke kiri. Maka baju pun dikasih kantongnya di kanan, di kiri. Kiri. Buat tempat ludah. Iya dari situ itu Panglima, ya di situ ya.
Jadi kalau kita sholat di luar masjid itu di rumah dah, sholat di rumah, mulutnya banyak air, pengen beludah, kan ada juga namanya manusia macam-macam. Ada yang ludahnya lebih banyak, artinya terproduksi sehingga beludah mulu. Jadi ini lagi sholat monyong, baca Fatihah juga susah, baca surat susah, kan begitu, susah. Ini bagaimana? Maka beludah jangan ke kanan, makruh. Jangan ke depan, makruh. Ke kiri. Kalau di masjid mau diludahin haram. Tembok masjid aja ludah, dari sini aja nih nggak mau keluar, wih, kena lantainya, dosa. Begitu. Yang model begitu biasanya dari lantai 2 biasanya. Dia kagak jauh, dia kena dah tuh. Airnya kotor aja. Yang disalahin pengurus masjid aja. Ini ngecatnya nggak benar pun, ngecat yang ludahnya ini. Jadi di mana? Maka kantong baju ditaruh di sebelah. Nggak apa-apa. Daripada sholatnya kagak kan susah dia mulutnya mau baca Fatihah. Ada yang model kayak begitu orang. Diatur oleh agama. Diatur. Jadi ini aturan sholat ini harus rapi. Jangan kaku. Ingat, jangan kaku. Jadi mohon maaf, sholat itu yang paling bagus pada awal waktu. Untuk siapa? Tar dulu untuk siapanya. Islam itu enak bagi orang yang lapar aja sama Nabi. Enggak, Anda enggak awal waktu, Anda makan dulu, jangan awal waktu. Lagi lapar tuh Islam tuh ada personnya, enggak boleh digeneralisir. Waktu tar dulu, siapa dulu, dilihat. Dokter bedah dengar azan, Allahu Akbar, udah dibedah, ditinggal. Allah nomor 1. Ya modar. Enggak begitu. Anda ntar rapihin dulu. Rapihin. Tuh agama Islam tuh enak. Jadi enggak kaku Islam. Enggak kaku. Begitu. Bagi kita orang yang nganggur itu awal tuh begitu. Bagi orang lagi dari jalan tol, datang adzan di samping tol tuh masjid kedengar, Allahu Akbar, wah udah ada tabrakan. Jalan tol, entar di rest area saya sholat, kayaknya keburu nih, paling juga nyampe rest area jam 1 dohor, saya sholatnya jam 1. Begitu. Jadi Islam itu indah, enak. Begitu Islam enak. Mana lagi makruh dalam sholat? Tangannya ditaruh di samping Allah, makruh ditaruh makruh. Ini orang mau ribut ini. Termasuk makruh tangannya ditaruh di atas dada, di atas Allah. Mau ngapain? Gitu. Makruh juga tangannya di bawah pusar. Kayak layangan burungnya, takut terbang kayaknya.
Jangan. Di bawah dada, di atas pusar, itulah tempatnya. Tangan tuh di bawah dada, di atas, jangan di bawah pusar, jangan juga di atas dada. Bagaimana orang stroke? Jangan ditanya kalau yang kayak gitu, jangan. Ini urusannya lain, itu lain. Maka kita nggak mau ngomentari orang, rapihin sholat kita aja. Ada orang tangannya di dada, oh dia mungkin dadanya nyesek, udah gitu aja dah, begitu. Urusan dia, ini makruh nih, belum tentu juga. Ada orang tangannya di bawah pusar, tuh ngapain? Burungnya mau lepas apa ya? Mungkin begitu, takut lari doang. Ya biarkan. Yang penting kita sholat ini biar benar, insya Allah, biar rapi gitu. Aturan sholat biar rapi. Mana lagi makruh sholat? Wa yukrahu an yad'a yadahu ala khasiratihi wa an yakhfidha ra'sahu fi ruku'ihi. Makruh dalam sholat kalau ruku palanya nunduk banget, kayak o, kayak u. Makruh. Yang benar kayak L. Kalau laki-laki ininya dibuka, kalau perempuan ininya nutup. Nih, perempuan jangan dibuka tangan dari keteknya. Jangan begini juga makruh nih. Yang benar kayak L. Pala dan punggung lurus, jangan turun banget, makruh. Ada orang saya turun banget, bahkan tangannya bukan di lutut, di betis, saking turunnya. Kata dia biar khusyuk, bukan. Kata Sayyidina Umar, laisal khusyu'u fir riqab bal fil gulub. Khusyuk tuh bukan di leher kudu nunduk banget, bukan. Hati anda mantap-mantang sama Allah ketika sholat, mengagungkan Allah. Mana lagi makruh sholat? Kagak baca surat. Waladhdallin amin, Allahu Akbar, makruh. Habis Fatihahnya tuh kagak baca surat, makruh. Termasuk makruh rakaat ketiga dan keempat baca surat, makruh. Dohor, asar, isya, atau rakaat ketiga maghrib. Jadi yang baca surat itu rakaat 1, rakaat 2, itu baca surat. 3, 4 kagak ada surat, kagak ada surat. Tapi agama nih saudara tidak mutlak. Inilah yang disebut indahnya Islam. Ajarannya ini untuk siapa? Untuk siapa? Begitu. Secara umum, kalau kita rakaat ketiga, keempat baca surat makruh. Tapi untuk siapa? Begitu. Untuk orang yang sholat dari pertama. Tapi kalau kita masbuk,
masbuk. Tahu masbuk? Jadi pas sholat zuhur rakaat ketiganya imam kita baru satu. Lah imam baca Fatihah doang, enggak baca surat. Wong makruh. Sehingga kita enggak keburu baca surat. Kapan kita baca surat si masbuk ini? Sesudah salam. Sesudah salam. Jadi pas imam salam kita bangun. Berapa lagi? 2 lagi. Ini di rakaat ketiga kita nih disuruh baca surat. Ingetin tuh, rakaat ketiga kita nih disuruh. Kenapa? Karena kita belum baca surat. Jadi nanti pas bangun rakaat ketiga, wadoin amin, kuliah dah gitu, baru ruku. Jangan Fatihah doang ruku. Banyak tuh pas sudah jadi masbuk aja, baru diri aja udah langsung ruku aja. Ini kagak baca surat ini, baca surat ini. Jangan. Rakaat keempat kita sama, baca surat. Tapi kalau keburu di pertama kita ukur aja. Nih umpama nih, imam rakaat ketiga. Artinya kita masuk waktu tasyahud awal. Waktu tasyahud awal kita masuk, Allahu Akbar, kita ikut duduk. Pas diri kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku, ya baca surat lah kita. Yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Selesai. Imam ruku. Kita nanti di ketiga enggak usah, kan keburu masih. Jadi ukur aja tuh sama kita. Ternyata kita pas udah makmum enggak keburu baca surat. Dohor tuh yang enggak kedengaran. Baca surat tuh enggak keburu. Nanti kita baca surat di ketiga. Pokoknya dalam sholat kudu baca surat 2 kali. Begitu yang paling pokok. Tapi kalau jadi makmum, ingat, enggak. Kalau jadi makmum, dohor pertama baca surat, kedua baca surat juga, kan imamnya baca surat juga. Pas ketiga habis waladhdallin amin, imamnya belum ruku, kan imamnya juga nggak baca surat, masih diri. Kita jangan bengong. Kalau jadi makmum jangan bengong. Jadi ngapain? Baca surat. Waladhdallin amin, belum ruku, baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allahu Akbar, ya udah ruku. Begitu juga rakaat pertama dohor, udah kita baca surat, lakum dinukum waliyadin, belum ruku imam, tambah suratnya. Jangan bengong aja, belum rapi nih Masjid An-Nur ini ya, ini belum. Jadi apa aja pikirannya macam-macam. Jadi ditambah surat sampai imam ruku. Kalau yang nggak jahar itu, nggak jahar. Itu supaya kita bisa pahami. Supaya kita bisa pahami. Jadi kalau kita jadi makmum, dilihat untuk baca surat. Tapi kalau kita kedengaran, ndak usah. Imam tuh udah kedengaran, ndak baca, karena tugas kita dengerin saja. Wih, masih panjang. Wal istinadu ila ma yaskutu bisukutihi. Makruh dalam sholat nyandar, sholatnya nggak tegak, sandaran. Boleh nggak batal. Kiblatnya sana. Boleh. Tapi
Kalau orang yang udah tua renta bukan boleh, kudu dia, nggak apa-apa. Ini orang malas kalau dia seger-buger kayak begini nih. Mak, begitu. Sandaran, apalagi sandarannya temannya sama orang. Kalau dia pergi, jatuh dia, makruh dalam ibadah. Jadi ini sholat bukan main-main, tapi punya tuntunan yang rapi di dalam agama, begitu. Agar supaya kita betul-betul benar. Jadi makruh menyandar kepada benda yang kalau dia geser kita jadi jatuh. Ada ulama bilang nggak sah. Tapi kalau benda itu tidak jatuh, kalau dia geser kita tidak geser, maka nyandarnya dilihat. Kalau orang masih kuat makruh, kalau orang udah tidak kuat adalah, kalau masih kuat makruh, kalau udah nggak kuat udzur, itu jangan ditanya. Begitu. Segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Makruh, iya. Kalau nggak baca surat biar pendek. Biar pendek baca aja. Iya, sama-sama. Tapi jangan Yasin, Allahu Akbar, jangan itu. Itu pendek amat segitu mah. Begitu. Jadi sebetulnya enggak mesti satu surat sempurna, satu ayat pun memadai. Kalau pengen buru-buru baca aja seayat. Jadi liila fi Quraisy, segitu dong jadi. Allahu Akbar. Kalau dia merasa buru-buru, jangan ditinggal. Makruh. Tapi sholatnya sah, sholat. Allah alam. Iya, baik. Iya. Bagaimana kalau kita kakinya sakit jadi sehingga tidak bisa napak dua? Saya mau nanya sama bapak-bapak ini, boleh nggak? Hah? Kenapa? Oh iya, boleh katanya bunda karena sakit. Uzur. Jadi yang uzur ndak kita bahas. Boleh kalau uzur karena kakinya sakit, atau kakinya memang pas habis kecelakaan ndak bisa nepak dua. Kan ada juga ya yang jalannya pakai jingkek. Ya itu jangan, iya, jangan dipermasalahkan. Emang dia begitu udah dirinya, begitu, udah begitu dirinya. Enggak apa-apa bunda, ganjarannya sempurna, tidak berkurang karena uzur dia. Wallahu a'lam.